Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di materi IPS ya. Ini adalah pertemuan kita sebelum UAS, ulangan akhir semester nanti yang insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 1 Desember ya. Jadi nanti tolong kalau ada materi yang belum kalian pahami bisa ditanyakan langsung ke Pak Dain ya. Bagi siswa yang bajak bisa japri Pak Dain atau juga ketemu Pak Dain bisa ditanyakan. Untuk siswa yang mondok bisa langsung ditanyakan ke Pak Dain jika Pak Dain ke sekolahan atau ke pondok ya. Itu sebelum memasuki materi, mari kita bersama-sama berdoa baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong buka modulnya halaman 36 ya. B. Pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial ya. Pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Apa yang dimaksud interaksi kemarin? Interaksi adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok. Itu adalah interaksi sosial. Interaksi sosial dan norma sosial. Norma itu adalah sebuah aturan. Norma adalah sebuah aturan. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dengan harapan masyarakat. Norma itu adalah aturan yang tujuannya untuk kebaikan masyarakat. Adanya norma untuk menata tatanan masyarakat. Norma adalah sebuah aturan. Contohnya, kenapa kok di MTs Ulumiyah ini ada yang namanya aturan siswa harus masuk tepat waktu? Aturannya siswa harus masuk atau datang ke sekolah tepat waktu. Kenapa kok seperti itu? Aturan datang ke sekolah tepat waktu adalah sebuah norma. Kenapa kok seperti itu? Agar siswa menjadi disiplin. Tujuannya untuk mendisiplinkan siswa. Itu adalah tujuan dari norma yang ada di sekolahan. Beda lagi norma berkendara atau memakai sepeda motor. Contohnya, normanya semua pengendara sepeda motor wajib memakai helm. Wajib memakai helm adalah sebuah aturan, adalah sebuah norma. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga keselamatan. Kalau tidak memakai helm bagaimana? Akan kena tilang, akan kena berupa sanksi tilang. Sama, siswa kalau datang telat ke sekolah akan kena sanksi dari sekolahan. Itu tujuan dari norma adalah untuk apa? Untuk menertibkan, untuk membuat masyarakat menjadi lebih baik. Tujuannya itu. Ya, tujuannya adalah itu, norma ya. Norma yang mengatur masyarakat disebut norma sosial. Norma sosial yang bersifat formal dan non formal. Norma sosial formal adalah norma yang bersumber dari lembaga masyarakat. Norma sosial formal adalah norma yang terjadi dari lembaga sosial masyarakat. Ya, contohnya sekolahan, undang-undang, norma yang ada di desa itu adalah norma formal karena ada lembaganya, ada lembaga sekolah, lembaga pemerintahan, lembaga kepolisian, lembaga pemerintahan desa, itu adalah norma formal, ada lembaganya. Yang kedua adalah norma non formal. Adalah norma yang biasanya tidak tertulis. Kalau norma formal adalah norma yang tertulis. Undang-undang itu tertulis apa tidak? Tertulis. Norma yang ada di sekolahan, aturan-aturan yang ada di sekolahan tertulis apa tidak? Tertulis.
Nah, itu adalah norma formal. Ya, sekarang norma non formal adalah norma yang tidak tertulis atau tidak ada di lembaga. Ya, norma yang tidak tertulis. Contohnya di sini. Ya, seperti ibu kalian di rumah, pada waktu kalian di rumah, kalian harus bangun pagi, subuh, dan kalian tidak boleh makan sambil berdiri. Itulah norma non formal. Boleh nggak makan sambil berdiri? Tidak boleh. Boleh nggak? Pantas nggak makan sambil berdiri dan atau sambil jalan kaki? Pantas nggak itu? Itu adalah norma non formal. Atau gini, anak cewek tidak boleh makan di pintu. Ada nggak aturan seperti itu? Itu adalah aturan yang tidak tertulis. Itu masuk norma non formal. Intinya norma non formal adalah norma yang tidak tertulis. Sedekah bumi itu norma tertulis apa tidak tertulis? Tidak tertulis. Kalau tidak dilaksanakan sedekah bumi akan terjadi ini. Biasanya masyarakat desa atau masyarakat pedesaan itu meyakini itu apa tidak? Nah, kalau sedekah bumi pasti ngene. Iya apa tidak? Itu norma tertulis apa tidak tertulis? Tidak tertulis, tapi masyarakat meyakininya. Itu adalah norma non formal atau bisa dikatakan norma yang tidak tertulis. Dilihat dari kekuatan mengikat terhadap anggota masyarakat, norma dibedakan menjadi tingkatan dengan kekuatan memaksa yang berbeda. Norma itu ada norma yang memaksa, ada norma yang tidak memaksa. Ada tingkatannya pun berbeda. Norma yang memaksa contohnya tadi harus berkendara harus menggunakan helm, itu norma memaksa. Siswa harus wajib datang tepat waktu di sekolah, itu norma memaksa, yaitu norma memaksa. Cara atau USEC adalah norma yang paling lemah daya pengikatnya karena orang yang melanggar hanya mendapat sanksi berupa cemooh dan ejekan. Norma itu sanksinya bermacam-macam. Ada yang sanksinya penjara, ada yang sanksinya cemoohan, ada yang sanksinya membayar. Ya, norma USEC di sini sanksinya adalah cemoohan. Cemoohan itu didowong. Contoh ya, Faiz, contoh Kamal datang sekolah telat dan tidak menggunakan seragam sesuai dengan hari itu. Otomatis Kamal mendapatkan cemoohan teman-temannya. Wih, bocah seragamnya dino iki kok nganggo klambi iku piye? Gak ndelok jadwal atau apa piye lah. Biasanya temannya seperti itu kan ya. Norma USEC, tindo koncone. Ya. B. Kebiasaan atau folkways adalah aturan yang kekuatannya mengikat yang lebih kuat dari USEC. Kebiasaan yang dilakukan sebagian besar anggota masyarakat disebut tradisi. Tadi sedekah bumi. Sedekah bumi itu normanya tertulis apa tidak? Tapi mengikat di masyarakat apa tidak? Wah, nak ora sedekah bumi kok iki mbah buyute muring-muring, ya ora. Nak ora sedekah bumi kok dadi ngene, ya apa tidak? Itu adalah folkways. Norma yang tidak tertulis tapi mengikat di masyarakat. Biasanya sedekah bumi dilaksanakan setelah panen. Ya apa gak? Lah, nak ora sedekah bumi kok ngene, ya apa tidak? Itu adalah folkways. Tata kelakuan atau C tata kelakuan atau mores adalah aturan yang diterima masyarakat secara sadar atau tidak sadar dan dijadikan alat pengawas atau kontrol terhadap anggota masyarakat. Tata kelakuan mengharuskan masyarakat menyesuaikan tindakan dengan aturan yang berlaku. Pelanggaran atas tata kelakuan akan diberi sanksi berat. Berarti aturan tersebut ada sanksinya. Contoh, mencuri, sanksinya apa? Penjara. Tidak mengenakan helm, sanksinya denda atau sanksi tilang. Itu yang kedua. Adat istiadat itu custom adalah
umumnya tidak tertulis tetapi memiliki sanksi baik maupun tidak langsung. Sanksi dapat berupa penolakan langsung dari masyarakat. Contohnya, biasanya ini ada di suku-suku ya. Orang suku kalau tidak melakukan adatnya bisa jadi dikeluarkan dari sukunya. Contohnya, suku yang ada di salah satu yang ada di Indonesia, ada si A ini tidak melakukan tradisi suku. Dia tidak melaksanakan tradisi yang ada di sukunya, dia langsung dikeluarkan dari anggota suku dan tidak diterima lagi masuk ke dalam sukunya. Itu adalah adat istiadat. Adat istiadat. Cukup itu dari Pak Dain. Kurang lebihnya Pak Dain minta maaf. Sampai bertemu di semester 2 nanti, dan selamat, semoga kalian nanti mendapat kemudahan dalam mengerjakan soal UAS ya, dan mendapatkan nilai sesuai dengan harapan kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.